Sebelum saya melanjutkan ke materi selanjutnya, kira-kira sejauh ini bagaimana pengalaman teman-teman peserta di sini dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab? Apakah masih menghadapi kesulitan atau ada kendala tertentu? Banyak ya, Salah banyak. satunya apa? Masih belum bisa. Kenapa belum bisa? Kita mulai, misalnya kita mau membuat kalimat dalam bahasa Arab, kita mulai dengan membuat kalimatnya dalam bahasa Indonesia dulu. Itu akan mempermudah atau membantu kita dalam menyusunnya nanti ke dalam bahasa Arab. Ide pokoknya apa di situ? Misalnya kalau kita kemarin kan dengan melihat gambar. Gambarnya itu, ide pokoknya apa? Misalnya ada seorang anak yang sedang em, makan. Ya berarti nanti kita cari subjeknya, predikatnya, objek dan keterangan. Misalnya makan nasi. Ada seorang anak laki-laki sedang makan nasi. Kapan makannya? Misalnya pagi hari. Oh, berarti kita pakai kosakata tanawalul futur, sarapan. Atau misalnya malam hari, tanawalul asya. Atau misalnya akala juga bisa. Dan lain sebagainya. Kita mulai dari ide pokoknya dan nantinya harus ada komponen utama dalam jumlah. Misalnya kita mau membuat jumlah ismiyah, harus ada mubtada dan khobar. Kalau kita mau membuat jumlah fi'liyah, harus ada fi'il dan fa'il. Itu yang utama. Ada kendala lagi yang lebih spesifik mungkin? Gimana? Mufrodat Ustazah. Oh, Mufrodat. mufrodat kalau kita terbatas saat ini kan sebenarnya kita dimudahkan dengan adanya teknologi. Kita bisa pakai kamus online, kamus aplikasi misalnya. Nggak perlu repot-repot buka kamus yang masih konvensional, yang berupa cetak. Kita bisa pakai kamus. Saya rekomendasikan kamus Al-Ma'ani yang Arab Indonesia misalnya. Itu bisa digunakan. Dan gampang kok mau apa namanya? Kalau mau ya kalau pakai Google, apalagi Google Translate ya, itu biasanya kosakatanya agak kurang kurang familiar dan Berantakan. Saya pernah coba. ya bisa bisa dikatakan agak berantakan soalnya nanti uslubnya itu Google nggak mengenal. Jadi lebih baik kita gunakan aplikasi apa namanya aplikasi kamus saja, bukan penerjemah ya, tapi kamus. Kita yang kurang di mufradat apa atau kosakata apa itu yang kita cari nanti di kamus tersebut. Sekarang ada AI gimana ya, Ustazah? Kayaknya bagus. Kalau AI penerjemah ya, Kak. Iya, betul. Kemarin saya coba, kayak ini, apanya, grammarnya pas gitu loh. Oh, mungkin kalau yang sederhana dan kadang gini ya, kita memanfaatkan teknologi itu juga harus cerdas. Bisa dimanfaatkan dan hasilnya baik. Kitanya tapi juga harus cerdas. Artinya apa? Kita menyusun kalimat bahasa Indonesianya juga harus sesuai dengan kaidah. Kalau kita kalimatnya rancu, nanti hasilnya pun kurang bagus gitu. Jadi tetap teknologi itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan asalkan tepat sasaran dan kita harus lebih cerdas dari AI itu sendiri. Itu menurut saya. Tadi aplikasinya, aplikasi kamusnya adalah Al-Ma'ani. Kamus Al-Ma'ani ada di Play Store. Pilih yang Arab Indonesia. Bisa juga download, saya punya dua, Arab-Arab dan Arab Indo. Kalau di stacknya bagus menurut saya. Dari itu, dari bisa. Apa Ustadz? Ini, kamus di stack. Kamus Ristek. Saya Iya. nggak pakai. Bagus juga. Berarti saya direkomendasiin juga sih pakai itu. Sama Nah, Ani saya pakai juga. Yang nah offline ini waktu ada saya pakai sama Ani. rekomendasi teman-teman dari Ustadz Saifuddin. Apa namanya boleh diketik mungkin Ustadz di kolom chat. Di stack, usah, di stack biasa aja, di stack. Ristek. RISI ya. Naam al-ma'ani seperti itu tulisannya. Ini ada rekomendasi dari Ustadz Saifuddin ada kamus Ristek.
dari bisa itu ada itu saya nggak ini ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk pada materi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang karakter pembuatan kalimat. Ini sifatnya sih lebih ke penjelasan teknis ya. Nanti kita tetap akan membuat latihan, tapi sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu bagaimana kita mengetahui karakter pembuatan kalimat dalam bahasa Arab. Nah, dikatakan di sini, sebelum mulai menulis, alangkah baiknya untuk terlebih dahulu menghafalkan kosakata. Ini sangat dianjurkan untuk menghafal kosakata. Tapi ini ya, artinya memperkaya. Kalau saya sendiri, saya jarang menghafalkan kosakata, tapi saya lebih mengingat atau misalnya dari membaca, dari mendengar itu eh, saya apa ya? Ya saya simpan di memori, tapi saya nggak suka menghafal. Ini artinya ini artinya ini. Untuk saya sendiri tidak seperti itu. Tapi yang namanya belajar bahasa tentunya penguasaan kosakata atau mufradat ini sangat penting. Maka bagi teman-teman peserta di sini seperti tadi ya kendalanya salah satunya adalah mufradat. Maka bisa nanti memperkaya mufradat dengan misalnya memanfaatkan aplikasi atau ada juga sekarang di Google itu kalau nggak salah ada eh, bahasa asing dan terjemahnya itu dalam bentuk seperti kuis gitu. Ada juga misalnya kita pakai aplikasi ya, yang saya pakai juga kemarin, saya pernah bilang itu HelloTalk atau Duolingo dan sebagainya. Itu kalau mau tidak mau terlalu menghafal secara urut gitu kan ya. Bisa. Atau misalnya memperkaya kosakata dengan memperbanyak membaca atau memperbanyak mendengarkan naskah dalam bahasa Arab itu bagus sekali. Karena tentu memang ketika kita mau membuat kalimat tapi tidak tahu bahasa Arabnya akan menjadi kendala tersendiri. Nah, kalau untuk solusi cepatnya, ya tadi kita menggunakan eh, aplikasi kamus misalnya. Itu untuk membantu kita ketika kita tidak tahu ini artinya apa dalam bahasa Arab. Sehingga ia dapat menuangkan idenya ke dalam bentuk tulisan dengan kosakata yang bervariasi, sehingga tulisan yang dihasilkan tidak membuat pembaca merasa bosan. Ini untuk level yang lebih advance, yang lebih tinggi. Dalam bahasa Arab itu kan banyak sekali kata-kata yang bersinonim. Misalnya kemarin ya belajar itu ada ta'allama, ada darosa, ada dzakara, raja'a, tala'a, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita punya kosakata tersebut, jadi kalimat yang kita bikin kan lebih bervariasi. Tidak hanya darosa. Kalau darosa ini kelihatan masih sangat dasar ya. Nah, ketika kita punya kosakata yang lebih, tulisan kita pun akan semakin baik. Tapi tidak apa-apa, kita mulai saja dengan kosakata yang kita miliki. Selebihnya nanti itu akan berkembang dengan sendirinya. Misalnya kita mulai bercakap-cakap dengan bahasa Arab, em, atau membaca berita dalam bahasa Arab. Nanti akan dengan sendirinya kosakata yang baru itu masuk ke dalam memori kita. Nah, agar kosakata yang sudah dimiliki tidak cepat hilang, maka solusi yang terbaik adalah mempraktikannya. Kita gunakan mufradat tersebut dalam membuat kalimat, dalam bercakap-cakap, seperti itu. Berikut ini ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau membuat kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah asal suku kata atau derivasinya harus benar dari sisi pecahan kalimat. Ini berkaitan dengan ilmu sorof. Ilmu nahwu dan sorof memang keduanya ini saling berkaitan. Kita tidak bisa mengatakan harus belajar sorof dulu atau nahwu dulu. Sebenarnya tidak bisa dipecah-pecah seperti itu, melainkan harus beriringan.
Akan tetapi secara hierarki eh, apa namanya bahasa, sorof itu kan mempelajari tentang satuan kata, perubahannya, kemudian maknanya itu dipelajari dalam sorof. Sedangkan nahwu mempelajari tentang susunan kata di dalam satu kalimat. Jadi, yang lebih dahulu dalam menyusun kalimat adalah sorof tentunya. Kita mau mengatakan misalnya eh, sedang sedang bekerja, maka kita harus tahu sedang itu tidak di misalnya orang yang sangat apa ya, sangat awam misalnya, saya sedang bekerja, saya itu ana, sedang itu apa ya bahasa Arabnya? Sedang misalnya eh, dikiranya nanti ada bahasa Arabnya sendiri, padahal sedang bekerja itu dalam bahasa Arab nanti diwujudkan dalam bentuk fiil mudhore. Nah, itulah yang harus diketahui oleh pelajar atau orang yang mau membuat kalimat dalam bahasa Arab. Jadi harus paham konsepnya dulu. Itu dari sisi sorofnya. Nanti misalnya kita mau membuat seorang murid yang pandai. Nah, kata-kata pandai itu kalau dia nggak paham bahwa ini harusnya berbentuk isim fa'il, maka dia mungkin pandai ini diwujudkan misalnya dalam bentuk apa ya? Masdar misalnya. Itu kalau dia tidak mengerti kalimat apa yang harus digunakan. Nah, pentingnya mempelajari ilmu shorof di situ. Nanti baru susunan-susunan kata tersebut disusun dalam kalimat, baru kita mengetahui mana yang dibaca rofa sebagai fa'il atau subjek, mana yang dibaca nasab sebagai maf'ul bi atau objek, kata keterangan dan seterusnya. Itu yang dipelajari di dalam ilmu nahwu. Maka secara hierarki kita harus menggunakan ilmu saraf terlebih dahulu sebelum kita mengupas atau menerapkan kaidah nahwunya. Yang kedua, harus menggunakan bahasa Arab yang baku tentunya ketika kita mau menulis, apalagi sebuah karangan atau em, isai begitu, maka harus menggunakan bahasa Arab yang baku. Kalau kita dalam percakapan mungkin bisa ya, misalnya hal akalta, naam khalas gitu. Tapi kalau kita menulis sudah selesai, nanti ya harus pakai fi'il madhi gitu. Yang ketiga, harus sesuai dengan alur cerita atau konteks pembicaraan. Ini adalah bagaimana kita mau mau menyampaikan ide pikiran kita atau gagasan kita melalui kata atau bahasa tersebut. Kalau kita dalam menyusun kalimat bahasa Indonesianya saja itu rancu, nantinya ketika kita menerjemahkan pun akan rancu. Misalnya, kemarin ya kalimat yang mengandung isim mausul, terus kemudian khobarnya di akhir apa namanya antara isimnya inna dan khobarnya itu dipisah dengan ada naat, ada idhofah, ada jar majrur, ada dzaraf, ada isim mausul silah dan aidnya. Nah, itu ketika kita tidak mampu menyampaikan ide pokoknya, ide pokoknya apa? Yaitu harusnya berupa isimnya inna dan khobarnya. Itulah yang dinamakan ide pokok. Misalnya kemarin contohnya apa ya? Ya dosa Tirmizi. Ya, yang ada eh, oh ya, ya terus detail itu saya mau ambil yang ada innanya itu. Oh, Inna enggak bisa. yang paling panjang inna doa al mustamir alladhi يتضرع tarna'u bihi wa qira'atul awrad silahul mu'minin. Nah, ide pokoknya yang disebutkan di awal itu kan ad-du'a'u silahul mu'minin. Ad-du'a'u silahun. Itu kan. Nah, kita mau menerjemahkan atau menyampaikan ide tersebut harus nantinya runtut gitu. Doa yang kontinu yang kita panjatkan dan bacaan wirid adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Nah, kalau kita mau membuat kalimatnya saja itu masih bahasa Indonesianya ya, masih
terbolak-balik atau misalnya kita kadang ini ya di bahasa Indonesia itu banyak yang menggunakan saya saya belajar oh kemarin saya belajar bahasa Arab yang menjadi materi utama itu sebenarnya rawan untuk ini ya rawan untuk kalimat rancu. Saya belajar bahasa Arab di mana bahasa Arab tersebut. Nah, itu juga kurang tepat. Misalnya kita di mana bahasa Arab tersebut, nanti malah di mana itu pakainya aina. Jadi salah dong. Nah, itu harus kita hindari, harus kita perhatikan betul. Ide pokoknya yang ingin kita sampaikan dan pelengkapnya juga. Yang kedua, karakter pembuatan kalimat harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, kalimat yang dibuat harus benar dari segi nahwu. Kalau tadi yang pertama kita menekankan pada sorof, pemilihan kata yang benar atau diksi yang benar. Yang kedua ini, dalam susunan kata tersebut, maka susunan apa namanya, kaidah nahwunya harus benar. Benar. Mana yang menjadi fa'il, i'rabnya harus sesuai. Mana yang menjadi maf'ul, i'rabnya juga harus sesuai. Naat harus mengikuti man'ut dan sebagainya. Yang kedua, alur ceritanya tidak rumit. Nah, ini harus diperhatikan lagi. Seperti contoh yang tadi. Ada inna dan khobarnya dipisah dengan kalimat yang cukup panjang. Itu harus dijaga. Maka kita harus kembali pada eh, kaidah awal misalnya. Ketika ada fiil maka harus ada fa'il. Nah, itu kalau misalnya belum ada fa'ilnya, nah kita cari, harus kita temukan agar kalimatnya runtut. Kemarin itu sempat ada di latihan atau tadrib yang em, di masuk di grup WA itu belum ada khobarnya kayaknya. Baru ada mubtada, ada naatnya, ada isim mausul, tapi belum ada khobar. Nah, itu kan kita misalnya bilang em, Fatimah yang merupakan siswi teladan di sekolahnya. Nah, itu kan baru sampai di situ. Ngapain terus Fatimah ini? Kenapa gitu kan? Belum ada penjelasan khobarnya. Nah, itu harus diperhatikan lagi. Baik, dari penjelasan di atas, seorang murid diharapkan mampu mentransformasikan pengetahuan atau apa saja yang terlintas dalam benaknya, gagasannya, ide pikirannya ke dalam bentuk tulisan. Di sini kita diminta untuk mendeskripsikan gambar yang ada di layar. Sebelum kita praktik, apakah ada pertanyaan? Ini soal saya. Nah, Saya kesulitan ketika menggunakan istilah memakai, memakai ini karena saya mungkin memakai wewangian. Itu kan saya lihat di kamus dia langsung taat toroh. Nah, sedangkan ketika kita mau membuat kalimat memakai parfum misalnya, istiqmal, istiqmalu, istiqmal. Sip. Akhirnya menggunakan seperti itu gimana cara ini ya? Mungkin itu memang ini ya agak tricky karena misalnya kita ya itu kembali lagi ke penguasaan kosakata juga apa namanya pemahaman sorof lagi-lagi adalah penguasaan mufradat dan pemahaman sorof. Kalau kita masih pemula biasanya gitu ya memakai diterjemahkan satu persatu kemudian baru memakai apa itu di apa namanya diterjemahkan lagi. Misalnya antara memakai baju ya kan memakai baju mengenakan baju dengan memakai misalnya alat tulis itu kan beda. Mungkin bagaimana membedakannya adalah kita harus mempelajari itu langsung dari konteksnya. Artinya kita misalnya membaca, melalui membaca atau kita bercakap-cakap dengan orang Arab asli. Itu sih yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Karena kalau misalnya sama-sama non-native ya, sama-sama pemula lagi, kita menggunakan astamilu aktib gitu. Saya memakai wewangian. Ya dianggapnya benar aja karena
memakai itu yastakmilu, wewangian itu aktif. Mungkin jadi bisa memperbanyak bacaan lagi Ustaz, kalau Oh. menurut saya. Ah, istakmilun apa ya? Istakmilun atib itu berarti ya tatayyabu ya. Nah, tatayyaba ya tatayyabu. Oh, Itu juga misalnya pakai bantuan aplikasi lagi bisa. Pakai bantuan kamus tadi, kamus Al-Ani, atau misalnya kadang itu kalau kita bahasa Indonesia kurang apa ya, yang kita maksud itu nggak sesuai munculnya gitu. Saya biasanya pakai lagi aplikasi kamus lain, namanya U Dictionary. Ini sebenarnya ada banyak bahasa di sini, tapi saya ketika kesulitan untuk memilih suatu kata, saya pakai U Dictionary, saya masukkan bahasa Inggrisnya biar ditranslate ke bahasa Arab. Itu beberapa kali sangat membantu. Karena misalnya apa ya istilah yang agak modern gitu. Kalau kita pakai bahasa Indonesianya, itu Al-Ma'ani kurang bisa menerjemahkan apa yang saya inginkan. Jadi saya pakai Unique Dictionary juga. Indo-Arab juga bisa di sini. Arab-Indo juga bisa. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan. saya coba cek berbayar Ustaz. Unique Dictionary, Nah. saya kok gratis? Sekarang saya gratis kok pakainya Oh, dari dulu. Apa yang baru ini pakai ini ya berbayar? Tapi punya saya pastinya kan update ya. oke. Nah, itu juga salah satu yang saya alami ketika saya mau me, apa ya? Ketika saya mau menerjemahkan suatu kata, saya nggak hanya cari di satu kamus aja loh. Saya pakai beberapa. Misalnya saya pakai Google juga, saya pakai Al-Ma'ani, saya pakai U Dictionary, sampai saya menemukan kira-kira kata mana yang paling tepat untuk saya gunakan. Itu. Jadi nggak apa-apa, itu proses, Ustaz. Proses untuk memahami ini yang benar apa sih. Oh ya, kadang juga gini, misalnya saya itu kan kemarin ketika bikin skripsi atau bikin tesis itu, kan harus, atau bikin kalimat lah. Kira-kira kata apa yang digunakan oleh orang Arab, itu saya ketik lagi di Google. Kira-kira kalau seperti ini nanti munculnya di Google itu bener nggak gitu? Paham nggak maksud saya? Nah, Ustaz, Ustaz. Ya, kayak gitu, Ustaz. Misalnya istilah modern ya, korban eh, korban kecelakaan. Misalnya kecelakaan ini bahasa Arabnya apa? Munculnya di munculnya di kamus misalnya apa gitu ya. Nanti saya cek lagi di Google, saya ketik di Google. Oh, ketika lafal itu saya cantumkan, ternyata muncul berita tentang kecelakaan. Oh, berarti istilah ini benar dan digunakan dalam bahasa Arab. Gitu. Gunakan Nah, Yastah, Ustaz. yastakdimu Ustazah. ya stahdimu juga bisa. Hmm. Kalau kalau apa namanya? Ya stakmilu itu lebih kayak menggunakan secara apa namanya? Fisik. Kalau yang stahdimu itu bisa gini, ada istilah dengan misalnya ya, saya membuat kalimat pembelajaran ini memanfaatkan media berbentuk cetak misalnya. Nah, itu bukan memanfaatkan, itu bukan yantafi'u kan, tapi yastahdimu. Nah, kayak gitu-gitu itu kita perlu memperkaya diri dengan membaca sebenarnya. Eh, Kosakata apa sih yang digunakan ketika kita mau mengatakan seperti itu? Atau sebaliknya, ketika diterjemahkan itu pasnya di bahasa Indonesia itu apa? Itu perlu memperkaya dengan membaca juga kita latihan untuk membuat kalimat. Lihat soal. Oh, paham nah, Ustaz. Alhamdulillah. Manakah soal akhir? Afwan Ustazah mau tanya yang materi sebelumnya itu kan ada yang apa ide pokoknya itu dengan terakhir al-istisna wabil jumlah fi'liyah ya Ustazah. Nah, Itu maksudnya yang mana kalau jumlah fi'liyahnya? yang apa ya?
Oh ini. Wabil jumlah al-fi'liyah. Bil istisna wabil jumlah al-ismiyah. Al-fi'liyah. Ya, yaf'aluhu. Naam, sahih. Yaf'aluhuma. Wala yaf'aluhuma illa al-mu'min. Ini artinya gini. Ketika kalimat yang jumlah ismiyah ini sudah sempurna, silahul mu'minin, kan koma ya. Kemudian untuk menambahkan istitnanya di mana? Nah, karena sudah kalimatnya sudah sempurna, jadi untuk menambahkan istitna ini didatangkanlah jumlah fi'liyah agar istisna tersebut bisa dimasukkan sebagai pelengkap jumlah ismiyah tadi. Wala yaf'alu ma illa al-mu'min al-haqiqi. Kalau khobar innanya itu yang mana berarti Ustazah? Silahul mu'min ini. Oh, silahul mu'min. Sampai situ aja ya Ustazah. Ya, ini koma sebenarnya. Hmm. Titik juga bisa kalau kita nggak mau nambahin jumlah fi'liyahnya, karena sudah sempurna kan. Iya. Sesungguhnya doa yang kontinu yang kita panjatkan dan bacaan wirid itu menjadi senjata bagi orang-orang mukmin. Bihi fi hadhil kalimah, apakah boleh dibuang? Yatadarru'u. Em, Sebenarnya bisa, tapi ya nanti ini. Ini kan bihi kemarin kan hanya sebagai aid ya. Ah, ya. Sebenarnya bisa Ustaz. Biasanya itu memang apa namanya? Gini. Ada kalanya iya bisa dibuang. Tapi yang lebih umum dibuang itu ketika aidnya berupa domir mutasil mahal nasab. Fi aidin mutasilin inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman ya. Banyak yang dibuang misalnya di Al-Qur'an itu juga banyak. Hmm, contohnya apa ya? Yang di akhir. Misalnya bima tak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini kan ada ma mausul di sini. Di silahnya kan belum ada aitnya. Nah, sebenarnya adalah yunfiquna yunfiqunahu. Karena anfaqa yunfiqu itu kan termasuk Ya, fiil muta'addi. udah, Nah, udah. ketika berubah fiil muta'addi harusnya kan ada maf'ulnya. Yunfiqun. Maf'ulnya ini yang menjadi maf'ulnya itu dibuang. Ini adalah aid yang kembali ke ma. Banyak di Al-Quran itu. Oh, nama, paham. Bima kanu yakdzibun. Yang ada ya pokoknya biasanya gitu. Yang terakhirnya biasanya fi'il mudhari seperti itu ya. Ya, dari domirnya biasanya wawu. Itu sebenarnya menakdirkan domir yang dibuang. Maka soal akhir,
Oke, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamunahu aslinya. Kan alima ya'lamu adalah fi'il muta'addi. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini a'lamu a'lamu ini fi'il muta'addi, ma-nya menjadi maf'ul. La ta'lamuna silah ini nafi. Ta'lamuna ini kan juga fi'il muta'addi, butuh maf'ul sebenarnya. Aslinya adalah ta'lamunahu. Kembalikan. Yang itu mufasirin ini bahasa ini al-wasfin kaman jihad. Bisa juga terkadang ait yang dijarkan itu dibuang. Misalnya in nama antaqob, apa ya itu surahnya? Liyaqdi alaina, oh bukan. Antaqob. Faqdima antaqob. Faqdi ma antaqob. Faqdi kalimah apa? Faqdi kalimah Fi'il amar. fi'il amar. Fi'il amar. Faqdi ma anta qadin. Ini kan isim fa'il ya. Seharusnya ada ma, ini kan ma mausulah. Harusnya kan ada aidnya. Anta qadin, mana aidnya? Aslinya adalah qadin bihi. Kodo bihi karena kodo itu muta'addinya harus dengan ba. Maka bihi inilah yang menjadi aid kembali ke ma. Nah, ininya kan dibuang aidnya. Nah, alladzina tadarra'u jadi bisa dibuang juga. Oh, Ustaz. Yakfi. Quran. Yakfi. Alhamdulillah. Iya, natadarrab. Deskripsikan gambar di bawah ini. Kita buat langsung aja ya. Seperti kemarin. Likulli wahid jumlatun wahidatun. Ismiyatan kanat au fi'liyatan. Setiap peserta membuat satu kalimat yang mendeskripsikan gambar berikut. Tamam? Nanti kalau ada persoalan atau kendala bisa ditanyakan. Kalau ada contoh yang menarik kita bahas. Oke? Tafadhal. Mungkin bil kitabah atau bil lisan, labas. Ustazah, Nah, untuk penjelasan yang sebelumnya, yang as-salatu lughatan ad-du'a, di sana kan lughatan mansubun fi naz'il khafid. Apakah itu takdirnya selalu fi atau ada yang lain? nah, biasanya memang yang boleh dibuang itu adalah fi. Al-khafid atau huruf jernya itu yang dibuang adalah fi. Kalau yang lain, min, ila, ala, itu nggak bisa. Karena kemarin ya saya jelaskan itu, karena fi kan faidahnya atau maknanya di situ adalah dzarfiyah. Ketika dibaca nasab pun ada yang namanya maf'ul fih kan dzaraf juga. Nah, kedekatan makna itu tadi yang bisa membuat huruf jar fi itu dibuang. Kalau yang lain min, ibtida'ul ghayah, ala, isti'la itu kan nggak ada yang mewakili dalam mansubatul asma. Makanya nggak bisa. Kalau yang bi isqatil khafid itu apa maksudnya? Oh, sama juga redaksinya binasil khafid atau mansubun ala nasil khafid atau bi isqatil khafid. Naz'i kan membuang, isqat kan menggugurkan juga artinya sama. Berarti beda istilah aja ya? Nah, Ya, afwan. Syukran. tafadhalu bi ityanil jumlah li hadhihi surah. Misalnya mau mencari sapu bahasa Arabnya apa? Boleh pakai pekamus aja ya. Yaknusuna tullabu
Yaknusuna tullabu as-safhata as-safhatar raisiyah. Apa sudah? Madrasah maksudnya apa? Ah, madrasah. Nama sudah? Apa tadi? Ya. Ah, yaknusuna tullabu al-mal'aba, Ustazah. Boleh, Ustazah? Hmm. Sebenarnya tadi awalnya apa? Ini menarik sebenarnya, Ustazah. Asap. Ah, safhatar raisiyah. Oh, Raisya. Saya tulis dulu ya. Oh, al-mal'ab tadi, oke. Nah, saya langsung bahas. Ini menarik. Yaknusunat tullab as-safhah ar-raisiyah. Nah, kalau kita membuat jumlah fi'liyah, ketika fa'ilnya berupa isim dhohir. Nah, Ustazah, Ana lupa. Oh, tetap mufrad ya, Ustazah? Iya, fi'ilnya harus. Labu. Nah, yaknusut tullabu as-safhatar raisiyah. Oke, atur lagu. Nah, kalau kita mau mengatakan halaman, halaman Hmm. yang berupa apa ya? Tanah depan rumah itu bukan pakai as-safhah. As-safhah itu adalah halaman di dalam buku. Ini Maaf ya. menarik juga nanti. Kan tadi nyambung dengan pembahasan kita yang mengenai mana sih apa namanya? Mufradat yang Penggunaan yang pas gitu untuk sebuah kalimat ya, Ustazah. apa kira-kira kalau halaman sekolah? Apa ya? Mabdu bisin. Saha. Nah, yaknusut tulab asal ar-raisiyah. Nah, As-sahah. ini sama-sama halaman. Kita Nah, di Indonesia semuanya pakai halaman. Ternyata halaman rumah, halaman sekolah itu beda dengan halaman buku. nah, Ustazah. Syukran li al-mithal. Wa iya, Ustazah. Tapi nggak apa-apa. Bismillah, Ustazah. Dengan seperti ini kan kita jadi belajar gitu ya. Al-atfal, nadifuna madrasah bil miknas. Al-atfal kalau membersihkan itu ini pakainya ini ya Ustaz. Isim fa'il gitu. Kalau membersihkan itu kan nazzofa yunazzifu pakai dzofa gitu. Kita ubah menjadi jumlah apa namanya khobar jumlah saja ya. Yunadifuna ya. Nah, al-atfal yunazzifuna madrasatahum. Terus atau Nah, kalau ada al ta'rif ba setelahnya ada al ta'rif harus ada alnya, alif lam. Bil nah, miknas. Yunazzifuna. Nazzafa yunazzifu dia termasuk fiil mazid. Kalau nazufa saja itu artinya kan bersih. Kalau membersihkan harus dipindah ke wazan fa'ala. Itu salah satu cara untuk mengubah fiil lazim menjadi muta'addi. Nazzafa yunazzifu. Yunazzifu talaba suthal fasli. Suthal fasli an-nazif yaj'aluhum farihin. Jumlah yang kedua ini menjadi apa? Suthal fasli menjadi apa, Ustaz? Badal Eh, atau mubtada? itu lebih mungkin mubtada itu karena marfu aslinya. Harusnya Marfu. Suthal fasli nazif yaj'aluhum farihin. Nah, ini karena at-thalabah ini jamak, maka domirnya juga harus jamak ya, yaj'aluhum. Kemudian juga karena hum ini apa namanya maf'ul salabnya harus berupa jamak juga. Kalau farih, fahuwa farihun mufrad. Kalau jamak farihin. Naam, syukron. Ini soal Ustaz ya. Nah, Ketika saya ini akan at-thalabatu at-thalaba itu siswa
Kumpulan siswa banyak. Nah, Di sini kan saya menggunakan yunadhifu. Nah, tadi di atas itu yunadhofu. Nah, oh iya. yunadhifu. Nah, Yunazifu, kalau yang atas yunazifuna. Jadi kalau jumlah fi'liyah tadi ya sama seperti punyanya Ustazah Ummu Rama ya tadi ya. Naam, Ustazah. Kalau berupa jumlah fi'liyah, fa'ilnya berupa isim zohir, maka fi'ilnya harus berupa mufrad yang menyesuaikan hanya muzakkar dan muannasnya saja. Ada baitnya itu wajarridil fi'la idza ma usnida litsnaini aw jam'in kafaza syuhada. Ada baitnya, kaidahnya. Wajarridil fi'la idza ma usnida litsnaini aw jam'in kafaza syuhada. Kalau fi'il diisnadkan pada jumlah pada fa'il zohir baik berupa mufrad, tatniyah maupun jamak, fi'ilnya harus mujarrad apa namanya? Disepikan dari domir. Jadi harus berupa bentuk mufrad saja. Justru tidak boleh kalau yunazifuna at-talabatu karena nanti kan double dong fa'ilnya berupa domir wawu. Nah, terus at-talabah di sini nanti jadi apa? Kan ini fa'ilnya isim zuhir at-talabatu. Sedangkan kalau dibalik al-atfal dalam jumlah ismiyah ketika subjeknya disebutkan terlebih dahulu, al-atfalu ini menjadi mubtada, khobarnya berupa jumlahnya tersebut harus mengandung yang namanya rabit atau domir yang menghubungkan khobar jumlah tersebut dengan mubtada'nya, yaitu dalam level ini berupa wawu jamak. Makanya harus dibuat bentuk jamak. Ini kalau jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'ilnya di awal itu harus disepikan dari domir. berarti kalau dibalik at-talabatu yunadhifu. Nah, Nah, sahih. oh, Pada batu yunadzifuna suthal fasl. syukron Ustaz. Nah, afwan. Kalau kita buat tasniyah misalnya Ustaz gimana? At-talibani. At-talibani yunadhifa. Yunadhifa. Ya, Kurang. Nadifani. yunadhifani. Yunadhifani. Karena al-af'alul khamsah rafa'nya dengan subutun. Nun. Kalau berupa jumlah fi'liyah, Yunadhifu at-talibani. nah, sahih. Tamam, nantakil ilal mithal at-taliyah. Yarmi Oh, maaf. at-tilmid. Ya, fi Ustaz? Oke. Syukron. Yarmi at-tilmid az-zubbala fil muzabbala. Nah, siswa itu membuang sampah di tempat sampah. At-tullab al-muhadzabun yunadzifuna sahah fi sabah. Na'am. Mithalun jayyid sahih. Para siswa yang sopan membuang membersihkan halaman di pagi hari. Hunaka, ini menarik lagi. Hunaka ada lima siswa. Hunaka khamsatu tulab yaqumuna bitanzifi sahatil madrasah bitta'awun al-mutabadil. Misalun jayyidun jiddan. Ada lafal khamsatu tulab. Ini idhofah yang berupa adat ma'dud. Hunaka khamsatu tulab. Adat ma'dud itu harus bersilangan, harus berpasangan. Kalau adatnya, kalau yang dilihat itu ma'dudnya ya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adatnya harus berupa mu'annas. Kalau ma'dudnya mu'annas, maka adatnya harus berupa mudzakkar. Tapi yang dilihat harus mufradnya, ya. Yang dilihat adalah mufradnya. Mufradnya ini mudzakkar atau mu'annas gitu. Baru kita menentukan adatnya pakai mudzakkar atau mu'annas. Misalnya khamsu isolin.
Khamsu khisalin. Loh, kenapa khamsu padahal khisalin kan nggak ada alamat taknisnya? Ma- Khisalin itu mufradnya adalah, ada yang tahu? Latun. Khoslatun. Mufradnya adalah khoslatun. Nah, kita lihat kan di sini yang mufradnya. Khoslatun ada taknya. Maka adatnya menggunakan khamsu. Dan begitu sebaliknya. Yaqumuna bitanzifi sahatil madrasah. Nah, qoma bi ini artinya berarti apa ya? Melakukan ya. Qoma dengan bi. Kalau qoma saja kan berdiri. Kalau qoma bi itu melaksanakan atau melakukan. Sedang membersihkan halaman sekolah dengan saling tolong menolong. Yahdhifu at-tilmizu al-qumamata fi sunduqi zubalah. Nah, kalau membuang tadi sama dengan contoh yang tadi, yarmi at-tilmizu. Kalau yahdhifu, hadhif ini bukan membuang yang sifatnya fisik ya. Yahdhifu itu lebih ke menghapus gitu. Hadzafa yahdhifu, menghapus, membuang. Membuang yang sifatnya menghapus, bukan membuang secara fisik. Kalau membuang secara fisik tadi bisa pakai yarmi atau yatrahu, toroha yatrahu at-tilmid al-qumamata fi sunduqi zubalah atau fil mazbalah. Yunazifu tullab ini kalau para siswa madrasah itu kan termasuk idofah. Idofah itu mudofnya harus disepikan dari al dan tanwin. Jadi bentuk yang betul adalah yunazifu tullabul madrasah. Oh, yunazifu at-tullab al-madrasata, koma ya ya, maaf maaf. Al-madrasatu jamilatun jiddan. Al-madrasatu fi hayyil jami'ah. Fil madrasah tis'au ghurafin. Nah, ini bagus sekali. Tis'au ghurafin. Kenapa pakai tis'au? Karena gurofin mufradnya muannas. Nah, apa mufradnya? Ghurfatun. Ghurfatun. Ghurafin itu mufradnya adalah ghurfatun. Dia termasuk muannas, maka adatnya menggunakan Muzakkar. mudzakkar. Nah, jayyid jiddan. Zakar. Yaknusu tullab sahata madrasatihim bil hamasa. Naam sahih. Sahata madrasatihim ini idofah terdiri dari berapa kalimat? Ustazah, Terdiri dari berapa kalimat sahata madrasatihim? 2. Dua, 3 ya. tiga. Nah, Tiga. sahah, madrasah, dan domir. Him. Nah, Ustazah yang di soal Ustazah. enam. Afwan lahzah, kita baca Yarmi itu dulu. Yaqumu tullabu bitanzifil qamamah kulla subah. Naam sahih. Qama bi tadi melakukannya. Tafadhali visual. nah Ustazah, Yarmi itu untuk mabinya Roma atau Romia Ustazah? Roma, yarmi. Pakainya alif layinah ya. Ya Roma, Ustazah. yarmi. Kalau romiya yarmi kan wazannya fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu itu ada di bab ke-6 di dalam tasrif. Dan isinya itu sebenarnya hanya sedikit sekali. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang mengikuti wazan yaf'ilu, kemungkinan besar adalah fi'il madinya itu ya fa'ala. Hanya sedikit sekali yang mengikuti wazan fa'ila yaf'ilu. Tamam? Oke. Kana tullab su'ada bi'ada'i khidmatil mujtama' fi tanzifi sahatil madrasah ma'an. Mumtaz Ustaz Tash Karim. Kana tullabu su'ada, apa ini? Bahagia mungkin. Suatu. Iya, bacanya apa? Kana tullabu
Suada. Su'ada, Mungkin Nah, jadi sifat pendidikan mungkin. menjadi mansub. mansub, bacanya apa? Suadaan jadi hal. Su'adaan atau su'ada? Yang lain mungkin Itu ada an, fathah Ustazah. fathah. Oke. Ada yang jawab su'adaan, ada yang Karena jawab a. Yang betul adalah karena apa Ustazah Umur Rama? alif mamdudah Ustazah. Nah, Khobar kana ya. yang pertama dia khobarnya kana. Khobarnya kana harus dibaca na nasab. Suadaan karena dia tanpa alif lam saja. Oke, yang pertama dia dibaca nasab. Alamat nasabnya dengan fathah. Akan tetapi Tantang petenteng. itu ada a. Tansibul ismah wa tarfa. Nah, sahih, tapi yang betul adalah suada a, bukan suadaan. Kenapa demikian? Ini termasuk Ghairu munsharif. nah, sahih Ustaz. Isim gue itu Alladzi la Mumtaz. yansharif. Mumtaz. tidak boleh ditan. Kasih tanwin. Kenapa? Ya. Alasannya tadi kata Ustaz Umar Rama ada Alif. alif mamdud. Alif mamdudah. Elatnya kan harus ada dua. Yang pertama wasfiyah atau alamiah. Apa itu? Wasfi. Wasfiyah. Nah, Pasti ya Ustazah. karena termasuk sifat kan ya, bahagia sifat. Wasfiyah dan alif taknis. Mamdudah. Alif taknis mamdudah. Jadi tidak boleh ditanwin. Karena tulabu su'ada'a bi'ada'i khidmatil mujtama' fi tanzifi sahatil madrasah ma'an. Para Ini murid sangat senang karena bisa melakukan Kerja bakti, Si kerja berjawab. Ya, kerja bakti. dengan bersihkan halaman sekolah bersama-sama. Ma'an. syukron lil mithal Ustaz. Hunaka tulabun yunadzifuna sahat kalau ini sahat ar-raisiyah harusnya as-sahah ar-raisiyah. Karena halaman utama itu termasuk na'at man'ut Ustaz, bukan idhofah. Hum jami'an. Oh, kalau hum berarti bukan farohan tapi Farihuna. farihuna. Hum Karihuna. jami. Hum farihuna. Tadi ada yang mau tanya, tafadhol. Fi kalimat yaqumu tullabu. Nah, Yaqumu itu kan berdiri. Bagaimana kita membedakan ini? ini tadi yang saya jelaskan. Kalau yakumu atau koma saja itu artinya kan berdiri. Tapi kalau koma bi itu artinya melakukan atau melaksanakan. Oh, Ini kan setelah yakumu tulabu bitauzifi ada baknya di sini. Oh, berarti ini bukan berdiri tapi para murid sedang membersihkan gitu. Artinya yakumu bi itu hampir tidak bisa diartikan secara tekstual melakukan, tapi ini apa ya? Mengantarkan pada ini loh, apa namanya? Masdarnya itu nanti kita mengartikannya adalah sedang membersihkan. Itu koma bi. Nanti beda lagi kalau koma ala misalnya itu artinya bertanggung jawab. Jadi beda-beda Waduh, unsur enak penyebab banget. tidak. Hunaka khamsatu tullabu yaqumuna bi dan Ditangzih. Fahim tuh. Nah, ini kan berarti menjadi variasi dari kalimat sebelumnya. Misalnya kalau yang lain membuat yunadzifu atulabu as-saha misalnya. Kita bisa variasikan yaqumut tulab bitanzifis saha. Itu juga maknanya sama. Tapi lebih kelihatan pro yang ini yaqumubi. Kita kan Oh, ngomongnya kan kelihatan sangar gitu. Kelihatan pro. Pakailah tadi yaqumubi. pro nanya balik sulit tuh. Yang Ada penting pro. kelihatan petentang tadi katanya siapa ya? Petentang Tahu tuh. Aduh.
هناك سؤال آخر يكفي؟ تمام. من الآخر من الآخر. Sebenarnya di soal Ustazah. Nah, Ketika kita membuat kalimat ini kan harus ada ini ya. Tadi ada ide pokok, komponen, terus apa nahwu sorofnya harus pas ya. nah, Ketika kita bikin kalimat secara utuh itu kan harus lengkap semuanya Ustazah kan. Nah, iya. jadi masalah pertanyaannya itu apa antara jumlahnya itu bagaimana mengurutin jumlahnya itu loh Ustaz. Nah, itu tadi. Kan dari jumlah ismnya. Oh, Pak mau pakai jumlah ismiyah atau fi'liyah? Enggak digabung jumlah ismnya, jumlah fi'liyah, terus apa ada keterangan-keterangan lainnya itu. Itu bagaimana cara itunya apa? Menyusunnya tuh supaya rapi, bagus gitu. Ya bilang tadi pro lah gitu. Baik. Nah, itu kembalinya kalau kita mengarang bebas ya. Kalau kemarin kan kita masih berpatokan pada contoh misalnya. Dan harus membuat susunan kalimat seperti itu dengan cerita yang lain atau ide pokok yang lain. Kalau kita mengarang bebas, maka lebih lebih leluasa sebenarnya. Kita mau mengatakan apa, yaitu yang kita terjemahkan, yang kita bahasa Arabkan. Misalnya kita menceritakan ada seorang laki-laki yang berdiri, kemudian dia melihat ke arah langit, menghitung satu persatu bintang yang ada di langit. Nah, kalimat seperti itu nanti yang menuntun kita dalam menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Kita mulai misalnya dengan eh, jumlah ismiyah. Hunaka rajulun yaqumu wa yanzuru ila ila Sama. 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 kemudian wa ini apa tadi menghitung jumlah bintang ya berarti apa? Ya, Ya sabung. Ya sibuk. yahsubu an Menuju. sama nah. Jumlatul nujum. Nah, itu ya kita mulainya dengan ide pokok yang kita susun dalam bahasa Indonesianya dulu nggak apa-apa Ustaz. Perihal mau menggunakan bahasa jumlah fi'liyah atau ismiyah itu kalau kita mulainya dengan apa namanya langsung SPOK subjek predikat berarti pakainya jumlah fi'liyah saja. Misalnya seorang laki-laki sedang melihat ke arah langit. Yang zuru ar-rajulu atau yang zuru rajulun ila sama ila atau nahwas sama misalnya. Pakai jumlah fi'liyah. Tapi kalau ismiyah itu biasanya ketika kita mau menekankan pada subjeknya. Ar-rajulu, laki-laki itu, ngapain dia baru dijelaskan menggunakan khobarnya. Tapi kalau kalimat biasa yang polanya SPOK, kita gunakan jumlah fi'liyah. Dan itu sense untuk menggunakan memilih antara jumlah fi'liyah dan ismiyah ya dengan melatih diri dengan tadrib, kemudian dengan membaca itu. Jadi kuncinya sebenarnya adalah al-lughatu mumarasah. Bahasa itu ya mumarasah, latihan terus. Baik. 6. Syukran. 6. Menarik nanti nahwas sama Sama ke arah langit. طيب نكتفي لهذه الليلة شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم ومشاركتكم وأمثلتكم الجميلة الجيدة إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم في يوم الاثنين نختتم بالحمد لله معا Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. شكرا جزيلا أستعفكم إذا وجدتم الأخطاء والنسيان والله يوفقك إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.